Ya, dengan senar 15 ribuan dia hittingsnya lumayan nyaring loh. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kayak ini di depan saya pegang satu raket, yaitu raket 100 Viper 9000. Raket 100 Viper 9000 ini termasuk raket keluaran yang lama. Dengan harga raket ini yang 290 ribuan, sebetulnya 100 ini bilangnya raket ini digunakan untuk permainan attack sesuai dengan namanya, yaitu Viper 9000 attack, teman-teman. Makanya kenapa raket ini dikasih balance point yang head heavy. Hanya saja karena memang raket 100 Viper 9000 ini dikasih frame shape raketnya yang lancip hexagon, raket ini punya performa speed yang cukup mumpuni juga, teman-teman. Dengan harga yang sangat terjangkau, ya raket ini sih saya rekomendasikan buat teman-teman yang memang nggak begitu suka raket-raket yang kategori raket berat banget. Karena 100 Viper 9000 attack ini walaupun dia punya balance point yang head heavy, tapi dipakai swing smash pun juga swing drive. Permainan cepat yang kita lakukan sangat survive banget, teman-teman. Dan satu hal yang menarik lagi buat saya, raket 100 Viper 9000 attack ini sangat gampang banget diadaptasi. Jadi teman-teman, seperti apa feel pemakaian raket ini nanti bakal kita jelaskan sampai tuntas di video ini. Jangan skip videonya teman-teman, tonton sampai habis. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, teman-teman bisa klik pojok kanan atas teman-teman, atau nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi. Intinya sih dengan harga raket ini yang 290 ribuan kemarin saya dapatkan di Pro Champion Sport, asli bener-bener raket ini saya rasa recommended banget buat teman-teman yang memang nggak suka raket berat ya, teman-teman. Walaupun raket ini sebetulnya nggak terlalu ringan-ringan banget, tapi dia punya swing speed yang ringan, enteng, cepat. Di sisi lain biasanya sulit diadaptasi, tapi raket ini bener-bener gampang banget diadaptasi. Dengan kategori berat raket ini yang 79 gram atau masuk di 5U ujung atas, teman-teman, udah mendekati 4U ya. Setelah tersetting seperti ini ya, ada grip handuk, grip bawahnya saya lepas dan kemudian saya kasih senar 100. Ya, masih senar bawaannya sih ya, yang harga 15 ribuan itu. Raket ini tuh beratnya jadi 90 gram dengan balance point yang di 300 mm, teman-teman. So, perpaduan antara spesifikasi berat tersetting 90 gram dan juga balance point yang 300 mm serta shaft medium fleksibelnya ini dilengkapi dengan frame shape raketnya yang lancip, yang punya kelebihan membelah angin, meminimalisir hambatan dengan angin. Raket ini tuh sebetulnya beratnya nggak terlalu ringan banget, pun juga nggak terlalu berat. Feel di tangan saya itu ketika dipakai main, raket ini bener-bener swingnya cepat dan ringan. Saya yakin ketika raket ini framenya box, dia pasti akan lebih berat sedikit dan akan lebih ngeflex sedikit. Tapi karena raket ini tuh punya frame shape yang lancip, hexagon, ataupun diamond, raket ini punya power yang besar, di sisi lain punya swing speed yang ringan dan enteng. Makanya perpaduannya sebetulnya asik. Apalagi buat teman-teman yang memang biasa pakai raket yang swing speednya ringan-ringan, yang biasanya frame shape-nya itu lancip, pipih, V-frame, hexagon, compact. Ya, itu kan beberapa bentuk frame kepala raket yang feel swingnya itu kerasa cepat dan ringan.
Nah itu tadi teman-teman cuplikan pertandingan ketika saya pakai raket 100 Viper 9000 attack. Ya secara ya sebetulnya ketika saya pakai raket ini bener-bener nggak butuh adaptasi, karena beberapa waktu yang lalu saya udah review raket Kansa di series warna yang feelingnya nyaris sama, hanya saja raket ini kerasa lebih padat sedikit materialnya ya. Dan raket ini punya feel swing yang lebih berat kepalanya. Dengan harga yang sangat terjangkau sih ya, di bawah 300 ribuan, raket 100 Viper 9000 ini saya rasa worth it banget, recommended banget. Walaupun ada beberapa catatannya ya. Karena ketika saya pakai raket ini buat smash, ya walaupun ya lagi-lagi ya, ini buat saya pribadi karena kondisi tangan saya atau kondisi kaki saya yang belum pulih total. Jadi saya nggak bisa jumping smash seperti biasa yang dulu-dulu. Kemudian saya hanya bisa mengeluarkan kekuatan smash itu dari tangan dan bahu saya. Raket ini cukup menyalurkan power yang saya punya kali ini gitu. Walaupun di sisi lain memang yang saya rasakan dengan flexibility yang ya medium lebih cenderung ke flex. Kalau teman-teman punya tenaga yang besar sih mungkin bakalan raketnya terlalu ringan. Karena dengan berat 90 gram dan juga balance point 300 mm aja yang saya rasakan raket ini kayak raket-raket 5U yang beratnya kayak 85 gram sampai 87 gram tersettingnya teman-teman. Bener-bener swing speednya tuh dapat banget tuh, ringan banget, cepat banget. Ya saya rasa sih itu salah satu kelebihan dari frame shape yang lancip. Walaupun beratnya udah lumayan agak berat sedikit, tapi dengan frame kepala raket yang lancip jadinya bener-bener swingnya itu ringan banget, cepat banget, membelah angin, meminimalisir hambatan dengan angin. Dan sebetulnya saya bisa bilang ya, karena kan 100 ini terkenal anak perusahaan Li-Ning ya, atau kayak kayak brand Shadow-nya gitu, bayang-bayangnya Li-Ning. Raket ini tuh kayak mirip-mirip raket-raket ya Ignite 8, Ignite 7. Raket-raket Li-Ning yang lainnya yang memang karakter shaft-nya kalau di harga 500 sampai 700 ribuan biasanya fleksibel, yang mana kadang-kadang kita ketemu di Li-Ning juga itu medium fleksibel kayak raket ini. Hanya saja memang kelebihan dari 100 ini ya bukan kelebihan, kayak karakteristik yang sengaja dibuat sama 100 ini dia lebih dibuat frame-nya lancip. Kalau Li-Ning kan kita nggak nemu ya frame lancip itu apa ya. Kayaknya rata-rata Li-Ning box. Makanya kenapa dengan shaft yang sama-sama medium ke flex, Li-Ning itu kerasa shaftnya lebih ngeflex sedikit karena faktor frame kepalanya itu nabrak angin gitu. Jadi agak ngeflex sedikit dan raket ini lebih cepat sedikit. Dengan timing yang berbeda, sebetulnya ya box itu terkenal dengan raket yang power. Di sisi lain dengan yang lancip ini kita bisa bilang raket ini lebih support dengan permainan speed atau permainan cepat. Dan kalau dua-duanya bisa adaptasi dengan timing pukulan yang agak berbeda 0, sekian detik gitulah ya. Ya sebetulnya dua-duanya nyaris punya power yang sama, speed yang sama, tapi lagi-lagi dikembalikan siapa yang makainya gitu lah. Intinya sih kalau teman-teman biasa pakai raket yang teman-teman miliki hari ini terus-menerus, pasti nanti bakal ketemu feelingnya juga, feeling nyamannya seperti apa. Tapi ya itu tadi saya bilang ada catatan untuk raket 100 Viper 9000 attack ini, karena kemarin di video unboxing banyak banget yang komen bahwasanya raket 100 di series ini jangan sampai tarikannya itu mendekati 30 lbs, dan kemarin sih ini saya tarik 30 sama 28 ya, 28 sama 30 lbs, dan katanya sih beberapa stringer yang jadi tempat nyenarin raket, beberapa subscriber bilang kalau stringer rekomendasikannya ya maksimal 26. Karena biasanya kalau ditarik di atas 26, 27, 28, 29, 30, raket ini lebih rawan patah. Tapi saya sendiri sih dengan tarikan 28, 30 aman-aman aja. Dan nanti kita lihat sih kalau ada update patah-patah lagi kita bikinkan lagi aja. Tapi kemarin saya di lapangan kayaknya ada tabrakan sedikit. Bukan tabrakan sih, nyerok lantai aja sih. Di sini ada chip. Ini saya tabrakan apa enggak ya? Nanti saya agak lupa juga. Saya lihat nanti videonya ya. Tapi ini ada chip sedikit. Bisa jadi ngambil shuttlecock di lantai ya teman-teman. Karena saya biasa pakai di lapangan lantai, lapangan yang semen gitu. Secara keseluruhan sih sebetulnya ya performa catnya dapat, feeling dipakai main adaptasinya gampang, nggak terlalu berat karena didukung dengan frame shape yang lancip ya. Powernya dapat sesuai namanya, pun juga speednya mumpuni banget. Dengan harga 290 ribuan, saya masih bisa rekomendasikan raket ini ya. Walaupun info terbarunya saya udah datengin raket 100 di series yang lain yang katanya terbaru banget dan mirip-mirip sih frame kepalanya. Saya penasaran sih konsepnya 100 nih gimana bikin raket dengan seri baru tapi ya karakteristiknya mirip-mirip raket yang lama. Tapi nanti bakal kita bandingkan juga seperti apa feel-nya keduanya, dan kita lanjutkan nantilah di video-video selanjutnya. Dan sementara pembahasan feel pemakaian untuk raket 100 Viper 9000 attack ini segini dulu. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan 100 Viper 9000 attack boleh berbagi di kolom komentar.
Karena kan kabarnya raket ini udah lama banget keluarnya ya. Biar kita bisa berbagi bareng di channel Badminton Galaxy Official tentunya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepak bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.